Oke guys, hari ini kita punya hal baru yang mau kita bahas lagi. Hari ini kita lagi main-main nih ke sebuah tempat ya, agak geser dikit dari Surabaya, di arah Tropodo. Nah, di sini itu ada dua hal unik yang dijadiin satu, yaitu ada bengkel custom dan juga tempat ngopi yang menurut saya tuh enak banget. DAG itu terbentuk karena nama-nama teman kita yang sering bantuin kita bikin sesuatu karya seni. Oke. Dia itu ada nama teman kita yang namanya Dana. Awalnya A-nya itu aku sendiri, Agung Alek itu. G-nya teman kita yang namanya Gufron. Oke. Terus sudah berapa lama sih Mas operasionalnya DAG ini? Kalau DAG sendiri mulai dari 2016 kalau nggak salah. 2016 sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Masih ingat nggak sih motor pertama yang pernah dibikin sama ini DAG Custom dulu? Pertama kali ada orang naruh motor di sini apa dulu? Ada beberapa motor itu, ada Vespa, ada Matic, ada mesin Honda sisi besar atau sisi kecil. Oke. Terus yang membuat Mas Agung pengen bikin bengkel DAG itu apa karena kecintaannya tentang motor atau memang ingin menjadikannya profesi gitu? Jadi kalau workshop dunia seni motor ini sebenarnya kita nggak bermain hanya motor, Bang. Jadi kita bisa, terutama kita ini sebenarnya suka dua item dunia roda dua. Jadi mulai dari sepeda ontel sampai sepeda motor. Oke. Sedangkan jenis motor kita ya hampir mirip kayak sepeda ontel juga gitu. Oke. Terus spesialisnya motor-motor yang ada di DAG ini apa sih? Atau semua motor atau gimana? Kalau spesialis bagi aku kepuasan sendiri bikin motor itu adalah kayak sebuah motor sejenis-jenis, katanya mereka ini bilangnya bore track atau sejenis tongkeng. Kenapa kita bikin seperti itu? Soalnya kita doyan banget sama namanya klasik. Motor kita nggak jauh-jauh beda sama nemper-nemper sama sepeda ontel gitu. Soalnya kita dua hobi di situ. Jadi gaya-gaya kita motor ya sejenis itu gitu. Terus ini tantangan terberat sebagai seorang builder dalam menghadapi customer itu? Sampai saat ini masih belum ada sih, terlalu berat sih, biasa aja. Cuma kadang-kadang kalau ada customer yang memintanya yang sedikit ekstrim atau berbau-bau agak sport mungkin ya, kita masih belum bisa. Oke. Soalnya takut hasilnya nggak karu-karuan gitu. Pendapatnya Mas Agung nih tentang dunia custom akhir-akhir ini nih? Akhir-akhir ini sebenarnya mulai 2016 itu sudah mulai bermunculan. Saya pandang itu ya mulai dari sisi kecil ini jadi wow. Untuk anak-anak yang sekarang nih ya, beda sama yang dulu gitu. Jadi lebih, bisa dibilang lebih boys. Oke. Harapannya Mas untuk apa ya, next DAG khususnya itu apa? Semoga kita masih bertahan dalam dunia ini. Dan ketika nanti kalau ada teman yang kepingin belajar untuk membuat motor sejenis kayak kita, kita saling bantu-bantu lah. Sharing gitu. Sharing, ya? Oke, meskipun ilmu kita juga nggak seberapa. Oke. Jadi kita bisa saling support. Saya Prabu dari PAD Kopi. Bisa ada yang bilang pet, ada yang bilang pat, ada ya apa-apa aja. Oke. 2019 tuh saya pengen punya ide, pengen buka usaha untuk di kopi, main di kopi. Karena saya melihat musik menarik nih. Peluang di dunia kopi masih bagus sebenarnya untuk beberapa tahun ke depan masih oke banget. Sebelum pandemik loh ya. Kita bicara waktu itu ya. Terus setelah berjalannya saya pengen buat sesuatu yang agak beda. Oke. Dari itu saya sudah mulai mikirin konsep apa yang membuat jadi pembeda gitu. Karena saya juga seneng, saya juga penikmat custom, jadi saya juga pengen gitu punya
satu kedai yang memfasilitasi teman-teman cowok biasanya yang seneng motor. Oke. Jadinya ketemu sama Mas Dana karena itu dia pernah kerja sama saya juga bareng-bareng. Jadinya kebetulan dia punya dak, terus nah nggak ada salahnya kalau kita kolaborasi di situ. Ide saya jadiin satu sama dak yang kebetulan alirannya yang saya suka gitu. Aliran yang rigid, yang benar-benar buat motor tuh bisa dibilang dari nol, dari selonjor pipa lah bahasanya. Oke. Itu saya seneng banget gitu. Oke. Ya udah kita konsepin bareng-bareng, kita ngobrol, ternyata mereka nerima untuk konsep yang saya tawarkan. Ya sudah, akhirnya ada. Terus ini Mas, produk-produknya Pet Coffee itu maksudnya kayak ngambil kopinya itu jenis apa dan dari mana gitu. Boleh dong dikepoin? Kalau kopi kita ngambil dari Malang, dari teman, dari roaster teman kita di Malang. Terus untuk es blend. Kalau yang Arabica manual brew-nya kita tiap bulan biasanya kita ganti. Kita ada gas bin gitu supaya biar ada refresh yang apa yang ada di sini. Menu-menu baru gitu ya. Gitu. Oke. Sebenarnya bukan menu baru, lebih ke rasa-rasa yang baru. Gitu. Lebih fresh macam-macamnya gitu. Betul. Tantangannya nih Mas ke dalam bisnis kopi ini ya. Apa sih? Tantangannya mungkin bisa dibilang sekarang sudah kalau ada teman-teman bilang itu udah masuk ke red ocean ya. Red ocean itu udah zona merah banget karena terlalu banyak saingannya gitu. Terlalu banyak saingannya. Kita dituntut untuk kreativitasnya lebih. Kita dituntut kreativitas lebih, kita dituntut untuk ngasih produk yang bagus juga ke customer. Terus kita juga dituntut ngasih suatu experience yang baru ke customer supaya mau datang ke tempat kita gitu. Itu beberapa hal yang awalnya jadi PR kita yang masih kita pelajari gitu. Belum lagi sekarang kondisinya pandemik ya. Iya. Ditambah kondisi pandemik kayaknya lebih ekstrim lagi sebenarnya kondisinya. Nah ini kan masih bisa bertahan ya. Dari awal sampai sekarang ini menurut saya itu kan amazing banget dengan kondisi yang sekarang, tapi Pet masih tetap eksis gitu. Jadi minta ini dong tipsnya untuk teman-teman yang lain, buat yang mungkin mau berusaha atau sedang berusaha tapi di titik dimana mereka tuh udah mau give up aja gitu loh. Nah dari Mas Prabu sendiri sebagai seorang pelaku bisnis kopi nih ya gitu loh, apa sih tips buat mereka gitu? Saya ada beberapa sih yang buat saya masih jadi strategi kami gitu. Yang paling pertama adalah penggunaan keuangan tepat sasaran. Yang pertama, supaya tujuannya efisiensinya pas. Jadi karena kita bisa bertahan untuk saat ini udah poin bagus sebenarnya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih kesulitan atau segala macam, coba dipaksakan kreativitasnya. Masih banyak jalan sebenarnya, banyak jalan. Masukan yang sangat bagus ya. Saya harap juga teman-teman yang lain juga yang masih mau untuk bekerja lah seenggaknya meskipun kondisi lagi susah seperti ini, contohlah ini loh, beliau-beliau ini loh, mereka tuh masih muda-muda tapi mereka tuh punya kreativitas yang sangat tinggi, bisa gabungin motor, bisa gabungin kopi. Jadi kalau mau nongkrong mungkin lagi nunggu motornya gitu ya, jadi nggak usah jauh-jauh. Jadi dan kalaupun mungkin ada penikmat kopi yang lagi nongkrong gitu, mereka juga bisa lihat-lihat produk-produk motornya itu juga mungkin bisa memotivasi, wah kayaknya keren juga kalau punya motor seperti itu. Menurut saya itu keren banget. Dari saya sangat jelas banget, semua pertanyaan saya udah dijawab dengan sangat detail. Saya sangat berterima kasih buat waktunya Mas Agung sama Mas Prabu. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan Mas, silakan. Saran saya buat teman-teman komunitas ya, entah itu sepeda ontel atau sepeda motor, jangan menyerahlah dengan kondisi saat ini. Sama-sama kita berjuang apapun yang terjadi. Jadi kita nggak boleh kendor. Jangan kasih kendor, ya, oke. Tetap ke segi positif dan menghormati aturan negara. Cuma itu aja yang saya. Mas Prabu, ada yang mau disampaikan?
kurang lebih sama Mas Agung tadi gitu, karena kita nggak tahu sampai kapan pandemik, kita juga nggak tahu kedepannya kayak gimana ya. Stay positif, stay healthy, sama get vaksin. Yes. Dari saya itu dulu teman-teman, jangan lupa subscribe, likes-nya kita tunggu buat channel kita Super PT. Bye. Aku yang grogi asli nih.